Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kami ucapkan kepada Ayah. Ya, Jadi Ayah Eko dikenal nama akrab beliau itu Ayah, nama kecilnya Afrizal. Hari ini beliau adalah sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, ya. betul. Dan alhamdulillah semenjak mau tahu beliau model Iko aja ya, pernah tua. Mudah-mudahan bersama-sama kepada penonton seluruhnya, berdoa aja model Ayah sehat selalu. Amin. Dan bertambah keren buat Ayah gini. Amin. Saya ngajak Ayah hadir di Negari Cibada untuk memenuhi kabar Cibada kembali ya. Jadi Ayah tamu hari ini bagi kami sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti informasi-informasi tentang Kabupaten Tanah Datar dan juga tentang event yang di Nagari ya. Kita pengen tahu juga nih ya. Siap. Mungkin langsung saja ya. Jadi tapi sebelum kita mulai pertanyaan, kok biasanya Ayah aku kan konten kreator dan podcaster ya. Hari ini Ayah akan ditanya hari ini. Siap Ayah akan ditanya. Dicoba. Pertama sekali ya. Alhamdulillah tahun ketiga ya. Tahun ketiga event dan Amba melihat Ayah dari medsos saya, kami melihat Ayah cukup sangat aktif mengikuti yang namanya satu event satu negari yang berada di Tanah Datar dan meninformasi ya. Kira-kira satu event satu negari itu seperti yang konsepnya seperti apa tuh ya? Terima kasih Pak Wali. Kalau sebelum Pak Wali Iko, kami panggilnya Pak Sek ya. Pernah jadi sekretaris. Iya, siap ya. Jadi betul kata Pak Wali. Pak Wali ini berteman dengan kami sudah cukup lama dan pertemanan itu cukup akrab. Inten. Dan banyak lika-liku yang kita lalui bersama, enak. Ya, ada yang atas nama Tanah Datar, ada yang atas nama organisasi dan lain sebagainya. Dia menyangkut pertanyaan Pak Wali tadi tentang satu negari satu event. Jadi yang ditanyakan tadi seperti apa konsepnya? Konsepnya, sebetulnya pemerintah daerah Tanah Datar salah satu visi misi pemerintah daerah Tanah Datar yaitu memajukan pariwisata. Progul ya. Progul. Dituangkan dalam Progul yaitu satu negari satu event. Di satu negara satu event ini tujuannya adalah yang pertama menggali, mempromosikan dan mengaktifkan kembali potensi-potensi yang ada di negari. Apakah itu potensi budaya, potensi kuliner, atraksi, dan potensi yang bisa diangkat dan dikembangkan. Bahkan ada semacam potensi yang mungkin bagi sebagian anak-anak muda kita, terutama Gen Z, ini mungkin mereka sudah tidak kenal. Oh gitu. Tapi melalui satu negara satu event ini kembali itu kita angkat sehingga budaya lama, kebiasaan lama, potensi-potensi yang sudah mereka tidak kenal, akhirnya melalui satu negara satu event ini mereka tahu, oh ternyata ini ada di kampung saya. Ternyata makanan ini datangnya awalnya dari kampung saya. Jadi itu salah satu tujuan dari satu negara satu event ini. Yang kedua mempromosikan potensi di nagari yang sudah ada itu, yang sudah kita gali itu, kita promosikan ke khalayak ramai. Jadi melalui satu negara satu event ini secara tidak langsung akan terekspos potensi negara itu. Sekarang ini tempat promosi yang paling dahsyat itu adalah media sosial. Betul. Jadi melalui media sosial ini secara tak langsung akan terangkat, akan terpromosikan potensi-potensi yang ada di negara itu. Itu kira-kira Pak.
Oke, makasih Ya. banyak ya. Ya. Berarti menarik yang saya sampaikan Ya. tadi tentang salah satunya menggali potensi ya, Ya. yang ada di Nagari. Ya. Alhamdulillah ya, kita di Nagari Cibadak udah 2 kali. Langsung 2 kali ya. Dua kali. Iya. Festival Tebek Ganggam dan langsung ayah juga membina. Alhamdulillah. Dan kurator ada Om Les, Ya, ada Om Les, Buya ya. Kamaruzaman dan Ah. juga Kadis pariwisata. Jadi gini ya, ada sebagian teman-teman ya, kita diskusi, ada satu kayak semacam ketakutan ya, Ya. melaksanakan event. Maksudnya adalah mereka ada perbandingan gini ya, sebuah ilustrasi ya. Ya. Dibangun jalan usaha tani ya dalam waktu 1 bulan. Ya. Hari ke-32, hari ke-33 udah bisa dinikmati oleh manfaat oleh masyarakat. Ya. Tapi kalau event ini ya, uangnya besar ya, Ya. baik dari kabupaten, Ratusan juta ya. ratusan juta ya. Ya. Tapi 2 hari itu tampak, hari ketiga itu belum Ya. nampak hasilnya ya. Ya. Mungkin gini ya, triknya ya, Ya. ke depan mungkin bagi kawan-kawan Nagari lain, termasuk Nagari kita mau juga nih ya, Iya. event insya Allah ya. Tahun ini kita laksanakan yang ketiga nih ya. Triknya ya, biar menjadi event ini meninggalkan sesuatu hal yang positif dan dalam artian potensi wisata tadi Iya. nampak ya, mungkin ada trik nggak ya untuk kita melakukan event ini? Sebetulnya itu tadi Wali, salah satu tujuan tadi itu kan menggali. Kalau tadi kita fokus kepada promosi, sekarang menggali. Contohnya di Nagari Cibadak ini agar event satu Nagari satu event ini bisa berdampak langsung. Ya. Triknya itu Pak Wali, terlebih dahulu kita inventarisir potensi-potensi yang ada dan apa kira-kira potensi dari daftar yang kita punya itu yang bisa kita angkat melalui satu event ini, dan pasca festival ini nanti tema atau potensi yang kita angkat ini bisa berkelanjutan. Contohnya, misalnya kita Pak Wali sekarang punya view atau destinasi yang mungkin selama ini belum dikenal oleh orang luar dari Cibadak ini. Pak Wali melalui teman-teman panitia bisa membuat konsep satu Nagari satu event ini, bisa jadi view itu atau destinasi itu Pak Wali jadikan sebagai lokasi diadakannya satu Nagari satu event ini. Ya. Sehingga nanti secara tidak langsung panorama atau view yang indah yang kita punya itu akan terekspos melalui media sosial yang dipunyai oleh masyarakat. Ya. Hari ini bisa Pak Wali bayangkan kalau masyarakat Nagari Cibadak ada 1.000 orang saja. Kita 3.600 ya? Iya, 3.600. Kita ambil 1.000 saja. Iya. 1.000 masyarakat dari 3.600 itu mempunyai media sosial masing-masing. Betul. Mereka akan hadir di satu Nagari satu event ini dan mereka akan posting di medsos mereka. Maka dari 1.000 medsos itu sudah 1.000 kali kita mempromosikan, dan bisa kita bayangkan berapa banyak mata yang bisa menyaksikan, berapa banyak masyarakat orang dunia luar bisa menyaksikan bahwa Nagari Cibadak punya potensi ini. Nah, ini salah satu dari manfaat atau salah satu trik kita mengembangkan pariwisata melalui satu Nagari satu event ini. Iya. Viral ya. Viral ya. Iya. Ada lagi kata Pak Wali tadi, Pak Wali berilustrasi. Iya. Kalau kita bangun jalan usaha tani selama 30 hari, hari ke-31 rasanya sudah bisa dirasakan. Iya, benar. Itu betul, tidak salah. Tapi satu Nagari satu event ini ibaratnya kita membangun sesuatu yang tidak akan pernah habis. Kalau jalan Pak Wali bangun, Pak Wali buat jalan usaha tani, 1 tahun, 2 tahun Pak Wali harus melakukan pemeliharaan. Benar. Nah, harus melakukan perbaikan dan lain sebagainya. Iya. Maka tahun ke-5 dan tahun selanjutnya mungkin jalannya akan habis. Iya. Sementara event satu Nagari satu event ini 1 kali Pak Wali buat dengan konsep yang tepat, dengan manajemen yang bagus, maka selamanya ini akan bermanfaat terhadap Nagari, apalagi terhadap masyarakat. Betul. Jadi ilustrasi tadi secara langsung dipatahkan oleh Ayah. Jadi membandingkan membangun jalan dengan event itu bukan apple to apple ya. Iya. Maksudnya mereka punya fungsi masing-masing. Jadi intinya
dampaknya itu memang belum terlihat langsung mungkin. Iya. Karena butuh proses, karena ini bersifat pemberdayaan. Iya, pemberdayaan. Makasih banyak ya. Ini pertanyaan berikutnya nih ya. Oke. Sejauh Ayah berjalan nih, hampir 3 tahun ya, Iya. di event kita ya. Ya. Yang paling berkesan bagi Ayah, semuanya itu mungkin semuanya berkesan ya. Iya. Seluruh nagari itu punya apa ya? Kita lihat punya kelebihan masing-masing. Iya. Punya kearifan lokal masing-masing, punya kuliner yang dikatakan punya masing-masing, dan itu menjadi kekayaan budaya kita, nah ya. Itu di antara semuanya itu yang paling bikin Ayah terkesan yang mana tuh? Makasih Pak Ali. Ya. Sebetulnya sebelum Ayah berada pada posisi hari ini, Ayah kan juga pernah bertugas di suatu daerah, gitu kan? Satu daerah di mana awal dilaksanakannya Progul Satu Negara Satu Event ini. Ya. Saya tidak usah sebutkan negarinya. Boleh. Kenapa ya mau disebutkan negarinya ya? Orang mau tahu. Boleh. Orang mau tahu ya. Orang mau tahu. Di nagari itu, ketika pertama kali event ini dilaksanakan, lembaga-lembaga yang ada di nagari itu, termasuk pemerintahan nagari, ini tidak mendukung. Oh ada ya? Ya. Tidak mendukung. Dengan lembaga-lembaga yang lain itu bahkan antara ibarat tungku yang 3 sejarangan itu, tungku 1 dengan tungku 2, tungku 3 ini mereka tidak saling mendukung. Awalnya. Ya kan? Jadi memang kalau ibarat mau kok pakai cek pawali jo terpasola guru go turun gunung gitu ya. Ketika kami turun gunung itu kami selesaikan ya. Artinya kita berdiskusi dengan yang lembaga ini, berdiskusi dengan lembaga ini, berdiskusi dengan lembaga ini. Akhirnya singkat cerita mereka sepakat, bahkan sampai event ini dijadikan adalah event miliknya Nenek Mama. Sehingga event itu dilaksanakan, diawali dan dibuka secara resmi oleh Nenek Mama. Karena di sana, menurut ceritanya, tapi sekarang tidak dilaksanakan lagi di kebiasaan masyarakat. Cuman menurut informasi dari Nenek Mama itu, dahulu ketika kita akan baralek, misalnya ayah peminantu kan, tentu mama dari kemanakan ayah. Iya, benar. Ada pertemuannya dulu lah, ada diawali dengan bagian itu. Iya. Itu di dalam festival Satu Negara Satu Event ini itu dilakukan tahapan-tahapan seperti itu. Sehingga memang Nenek Mama dan Bondo Kandung itu yang terlibat aktif dalam pelaksanaan Satu Negara Satu Event. Oke. Berarti, tunggu kali, ada lagi. Iya. Dan tadi lembaga yang kami bilang tidak sejalan tadi, pasca event ini, bahkan mereka sangat mesra dalam tanda kutip dalam membangun nagari mereka sendiri. Sangat luar biasa. Berarti ya tidak hanya promosi semacam, ada lo konsolidasi, konsolidasi masyarakat. Sehingga diharapkan waktu itu kita maksimal 1.000. Bahkan yang hadir ke sana itu bagi Cik Pawali yo kok orang lumpuh yo batu ke situ, kok nang butuh yo bimbingan datang ke situ. Itu parwa masyarakat. Artinya memang itulah saatnya silaturahmi akbar masyarakat di negari tersebut. Iya. Itu tahun berapa? Tahun 2022. Belum lama, sekarang 2024 nih. Tahun 2022 itu terjadi. 2022 ya. Nggak Cibadak ya? Tidak Cibadak. Jadi kesannya di sana lah. Ada lagi yang sangat menarik kejadian di sana. Iya. Kalau di daerah Cibadak mungkin Turmandiana apa namanya? Turmandia. Kalau di sana namanya Mani Manisi Anak. Oh iya, Mani. Jadi dilaksanakanlah kegiatan Mani Manisi Anak itu, sehingga sebagaimana saya sampaikan tadi, generasi muda sekarang ini kan tidak tahu apa itu yang Mani Manisi Anak. Dipraktekkan di sana, ditampilkan di sana Mani Manisi Anak itu, sehingga mereka prosesinya ya? Prosesinya. Sehingga mereka tahu, berarti waktu kecil saya juga seperti itu. Dan dalam
proses mani si anak itu kan banyak filosofi yang terkandung. Iya. Ya, Ya, sebelum kita lanjut ya, ya. kayaknya nih Tita Lu udah ada nih ya. Disiapkan oleh kawan-kawan ya. Teta lu coba ada yo rasa kasero. Tolong bantu Ya, kawan-kawan. Ini Mona nih ya. Mona ya. Mona ini udah punya anak ya. Oh, iya. Jadi yang lajang-lajang Iya. Talambe. Iya. Oke, terima kasih. ya, Oke. Iko nak settingannya gitu kan ya. Iya. Sebelum ayat tibunya lah minta diminum dah ya koma. Iya. Sehingga ini galenya pun berbeda. Gale Pak Wali juga Ya, kan. jadi kalau untuk tamu-tamu kita ke depan ya, kalau lihat anggaran, kita akan selalu sediakan teh talu tapai. teh telur tapai ya. Oke. Jadi pemirsa, bagi pemirsa yang nanti suatu waktu dapat undangan dari Pak Wali Cibadak, jangan masuk-masuk lu. Lama anggaran ya. Jadi ya makasih banyak ya. Jadi ini ya salah satu pelaku UMKM juga kita ya minuman ini. Iya. Dia namanya Laponyo Lapu Siswa ya. Lapu Siswa. Lapu Siswa berada di sekitar kantor kita ya. Iya. Jadi podcast ini insya Allah kita akan perkenalkan produk-produk yang ada di Nagari Cibadak. Tentu ini dari Lapo Siswa, Bapak Ibu, berada di samping kantor di Nagari Cibadak. Ayah kalau ke Padang ya, kalau minum teh telur dari kantor boleh singgah ya. Nanti ya. Di Lapo Siswa ya. Lapo Siswa. Siap. Mantap. Oke. Jadi lanjut kita ya. Jangan. Seperti Ayah sampaikan tadi, banyak hal yang baik itu bisa kita ukur secara secara evaluasi, maupun mungkin ada yang tidak ternilai tadi ya. Iya. Kekompakan tadi itu kan tidak ternilai. Sangat tidak ternilai. Iya. Jadi jangan ragu-ragu dalam untuk melaksanakan event ini ya. Betul. Jadi gini ya, mungkin pertanyaan berikutnya ya tentang dalam mengkonsolidasi ya. Kan tidak gampang ya. Iya. Berkomunikasi dan berkoordinasi itu gampang diucapkan, sulit dilakukan. Sulit, susah dilakukan. Apalagi kita mengkonsolidasi kalau event ini kan tidak hanya pemerintah negari ya. Iya. Seperti yang sampaikan tadi. Ada mamanya, ada pondok kandungnya, ada pemudanya, sampai ada perantau ya. Iya, perantau ya. Mohon ya kepada kita bersama ya, dari Cibadak mungkin bagaimana mengkonsolidasi itu dalam artian itu memang tidak minta tinggal kita cici apa ya, bagi kira caranya itu ya. Ya sebetulnya kalau kita bakorong bakampung kok yang lebih berperan itu kan datuk atau nenek mama. Ya benar. Jadi kita harus pemerintah negari ini bukan kita menyampingkan yang lain. Iya. Artinya Pak Wali tadi kan bertanya bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan semua lapisan masyarakat. Jadi karena nenek mama atau datuk atau pemulu ini mereka punya kemenakan. Ya. Punya anak di atas rumah, punya kemenakan di rumahnya sendiri. Iya benar. Jadi maka kita ini yang kita kita buat para pemangku adat ini lebih berperan aktif mengajak anak, kemenakan, warga untuk berperan aktif dalam kegiatan satu nagari satu event ini. Ya. Jadi ini satu nagari satu event ini kan hanya pembahasan kita. Sebetulnya nenek mama ini kan tidak hanya di event ini. Artinya di bidang lain kehidupan nyata kita di Minangkabau ini memang peran nenek mama itu sangat besar sekali. Makanya nenek mama inilah kunci kita untuk meningkatkan partisipasi seluruh potensi masyarakat kita yang ada. Berarti memang berkomunikasi dan intensitas dengan para pemangku adat, dengan lembaga unsur dan seluruhnya memang harus dilakukan ya. Iya, harus dilakukan. Karena seperti akhir-akhir ini kita dengar dan kita lihat bahkan masih ada pandangan sebelah mata dari orang-orang
yang tidak paham tentang Progol satu negara satu event ini. Iya, iya. Ya. Dianggap Progol ini menimbulkan masalah. Iya, iya. Dianggap Progol ini menjadi beban. Iya, benar. Sehingga pemerintah Nagari dibuat kelabakan Iya, pasca event. Benar. Sebetulnya di samping yang kita bahas di awal tadi, Progol satu negara satu event ini kalau kita ibaratkan benda, taruhlah ini pisau atau senjata tajam. Iya, iya. Ini Progol kita satu negara satu event. Kita ilustrasikan sebagai senjata misalnya atau sebagai senjata tajam. Iya, iya. Kan tergantung bagaimana cara kita memakai. Iya. Kalau Pak Wali tidak pandai memakai pisau, Iya. mengubah mangga, Pak Wali bisa lupa dengan Pak Wali. Betul. Tapi kalau Pak Wali bisa memanage dengan baik, bisa memanfaatkan atau memfungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing, Iya, iya. di pisau cerawik itu bisa Pak Wali menambang Tangerang dia. Iya, kalau pas-pas ya. Kalau pas. Iya. Luar biasa. Ya. Oke. Jadi mengenai satu event Nagari, harapan kami ya, dan harapan kita di Nagari Cibadana ya. Mudah-mudahan ini bisa lanjut terus program kabupatennya. Amin. Sebenarnya juga kemarin ya kita dapat kabar itu salah satu penilaian kalau nggak salah itu satu event satu Nagari ya. Tahun 2024 ini. 2024 ini ya. Alhamdulillah saya dengar ini menjadi masuk 5 besar ya. Kalau nggak salah ya. Iya, 5 besar nasional ya. Nasional. Ya, jadi dalam penilaian PPD itu, PPD ya. PPD ya, itu yang dinilai kan inovasi dari kepala daerah. Jadi alhamdulillah tahun 2024 ini penilaian PPD itu salah satu yang diangkat itu inovasi yang diangkat adalah satu negara satu event. Kalau tahun 2023 inovasi yang diangkat itu adalah bombastis. Iya, bombastis atau pajak gratis. Iya, biaya bajak sawah gratis. Itu kita masuk 10 besar nasional. Tapi di tahun ini dengan mengangkat inovasi satu negara satu event, Tanah Datar bisa menembus posisi 5 besar di tingkat nasional. Luar biasa. Keren. Tidak terlepas dari Pak Bupati dan jajaran, dinas, camat sampai ke negara, Pak Wali dan masyarakat yang penting kita. Iya. Jadi kepada Bapak Ibu Nagari, masyarakat yang terlibat aktif dalam event, mungkin kita ucapkan terima kasih ya. Iya, terima kasih yang telah membanggakan negara kita. Ya, masalah event mungkin informasinya sudah cukup luar biasa dari Ayah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan masih banyak ya, tapi mungkin pindah segmen sedikit ya. Kita lanjutkan di episode berikutnya lah. Bukan ya, tetap di segmen ini, tapi ini menyangkut tentang ini ya, anak muda ya. Oh iya, anak muda. Jadi maksudnya anak muda adalah hari ini seperti yang sampaikan tadi, ada beberapa tempat atau posisi yang bisa menjadi tempat berekspresi ya. Ini saya lihat nih Ayah, salah satunya dengan YouTube-nya hari ini. Insya Allah menuju 1000 ya. Insya Allah. Kami doakan ya, kita doakan kawan-kawan mudah-mudahan Ayah dapat 1000 subscribe-nya, mudah-mudahan nanti dapat monet juga ya. Amin. Dan sukses juga memotivasi anak-anak muda kita ternyata menjadi konten kreator, apakah itu YouTuber, Instagram, atau nanti TikTok ya. Ternyata itu bisa untuk hal yang positif ternyata ya. Sekarang ya, dengan yang Ayah jalan ini ya, kira-kira ya untuk menjadi sesuatu yang kita sampaikan tadi itu, ada nggak masa depannya ya? Sebetulnya kalau berbicara masa depan, itu kan kita tidak bisa, artinya mengetahui, 10 tahun yang datang saya akan jadi ini. Iya. Cuman kita hanya bisa berupaya mempersiapkan masa depan kita itu lebih baik. Terkait masalah konten kreator ini, bahkan di era sekarang ini justru yang paling prospeknya itu paling bagus, itu memang para influencer inilah. Influencer. Kenapa kami bilang paling bagus? Ini pekerjaannya menyenangkan, dan cuannya
lumayan juga ya. Luar biasa. Iya. Iya. Kita kan bisa melihat para konten kreator yang sudah sukses itu kan. Iya, udah viral ya. Iya, yang sudah viral itu kalau kita kita cari informasi yang lebih detail, ternyata penghasilan mereka sangat-sangat luar biasa. Sampai ratusan juta ya? Sampai ratusan juta. Ayah ada berapa nih? Ya, rahasia. Oke, berarti ya, betul. Ya. Dan medsos itu yang bisa menghasilkan cuan itu tidak hanya satu media sosial, tapi ada beberapa platformnya ya. Iya, platform yang ada, Iya. seperti yang tadi Pak Ali sampaikan. Iya. Itu semuanya bisa menghasilkan. Ya, tergantung bagaimana anak muda itu berupaya dan berusaha secara kontinu. Iya. Kontinu sehingga konten mereka itu bisa membuat orang hari ini mereka menonton, besoknya mereka ingin tahu lagi apa Penasaran ya? Penasaran, mereka penasaran. Iya. Sehingga setiap kali buka handphone, masyarakat itu selalu mencari ayah jelah. Ayah jelah, ya kan? Itu dia ya. Itu dia. Jadi akan menjadi sesuatu yang menarik perhatian, sehingga setiap hari itu ini dalam tanda kutip ya, masyarakat ketika membuka handphonenya yang terlintas dalam pemikirannya ayah jelah. Ayah jelah ya. Iya, ayah jelah. Boleh dikasih tahu kawan-kawan ya, pemirsa kita ya. Itu konten lebih kemana tuh ya? Maksudnya budaya kah, atau pendidikan, atau sosial masyarakat, atau memang apa yang lebih senang ayah untuk ngupload? Iya. Sebetulnya akun YouTube Ayah Jolah itu awalnya berangkat memang dari hobi kesenangan dengan petualangan dengan berwisata gitu kan. Berarti ya sebelum ayah lakukan ini, hobi dulu ya? Hobi dulu ya. Kalau nggak hobi, nggak mungkin juga ya? Iya, karena pekerjaan itu lagi sarannya ada dia. Hobi itu kan menyenangkan. Iya. Apalagi mendatangkan. Iya. Oke. Jadi pertanyaan Pak Oli tadi, akun ayah itu lebih banyak mengekspos apakah itu budaya, apakah itu pariwisata. Memang dari awal bagaimana yang ayah sampaikan tadi, awalnya hobi, kesenangan, mengeksplor tempat-tempat wisata yang ada di Hutan Latar. Termasuk event-event kita satu negara, satu event ya, termasuk itu. Ya. Bahkan hari ini beberapa video terakhir ini ayah lebih senang melaksanakan semi podcast. Kalau ini kan podcast resmi. Kalau beberapa video terakhir itu podcast, tapi kita langsung di lapangan. Oke. Ya, ini saya lihat nih ya. Ya. Luar biasa hari ini. Saya lihat ada podcast. Ya kawan-kawan. Jadi bisa dilihat nanti di podcast saya, YouTube Ayah Jolah. Dan luar biasa kita lihat udah, tinggal lagi ya subscriber 90.000. Mudah-mudahan di Cibadak sampai 1.000, berarti ada sejarahnya. Cibadak ada sejarah kita podcast di sini. Ayah sampai 1.000. Iya. Amin. Ya terakhir ya. Ya. Untuk anak muda kembali ya. Jadi tidak ada kata yang mengatakan kita sulit untuk berkreasi. Ya. Untuk hari ini ya. Iya, untuk hari ini ya. Jadi kalau misalnya masih ada teman-teman kita nih ya, anak-anak muda yang masih sulit cari pekerjaan atau masih menggerutu dengan kehidupan, mungkin seperti yang sampaikan tadi udah nggak zaman lagi kayaknya. Iya. Menurut gimana kira-kira? Ya betul kata Pak Wali. Anak muda sekarang jangan latah mencari pekerjaan. Latah gimana nih ya? Kerja itu jangan dicari. Pasti kok ya. Iya. Kerja jangan dicari. Nah kerja itu cuan, bukan kerja. Kalau kerja dicari tidak ada biti ya, pokoknya noyo kan. Dulu ya. Iya. Ini keren nih. Jangan latah mencari pekerjaan. Yang kita cari itu uang. Bagaimana cara
mendatangkan uang, Ya. ya pertama tentu bisa melalui hobi, melalui kesenangan, Nah. melalui fasilitas atau kesempatan. Iya, Nah, iya. kita harus bisa mencari kesempatan dan memperoleh kesempatan itu memang tidak mudah. Oh, Nah, tapi kalau kita tidak lakukan, tentu tidak akan pernah dapat kita kesempatan itu. Oke. Jadi Pak Wali, sebelum Pak Wali tutup, Oh, belum. iya sebelum Pak Wali tutup, Siap. saya juga berpesan Siap ya? untuk himbauan kepada penonton untuk bersama-sama kita besarkan, kita bantu tidak hanya akun Ayah Jola, Ya. tapi akun anak-anak kita, generasi kita yang ada melintas di beranda kita bantu subscribe, kita bantu share, sehingga secara terlangsung kita sudah membantu ya. membesarkan mereka, apalagi Ayah Jola. Iya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya. Nah, oke. Ya. Oke, makasih banyak ya. Ya. Hari ini luar biasa, singkat, padat. Aduh, nak dibawa pulang. Betul. Jadi Kita udah pelo kan? Itu udah pelo. Mudah-mudahan Ayah diundang ke berikutnya tidak bosan ke sini ya. Amin. Jadi Oke. asik bercerita dengan Ayah tentang pariwisata tadi ya. Ya. Jadi harapan kami kepada penonton sekalian, ambil yang bagus-bagusnya. Iya. Insya Allah informasi yang diberikan oleh narasumber kita, Ayah, itu adalah sesuatu yang menyenangkan yang bisa kita ikuti, yang telah dilakukan beliau. Ya. Amin. Sebenarnya juga ya, kita pesan-pesan kita kepada pemuda, khususnya pemuda negeri Cibadak ya, untuk selalu berkreasi, ya, jangan pernah berhenti. Ya, jangan pernah berhenti. Baik itu di media sosial ya, atau yang lain-lain yang bisa membanggakan negari ini. Ayah sekali lagi terima kasih banyak ya. Oke, Pak Ali. Mudah-mudahan Ayah sehat selalu. Amin. Dan kami negeri Cibadak mohon dibimbing selalu untuk bisa pariwisata kami negeri Cibadak viral seperti disampaikan di negeri lain. Jangan lupa ajak perangkat oleh negari Pak Ali untuk bersama-sama membesarkan akun YouTube Ayah Jola. Siap. Oke. Baik, Bapak Ibu seluruhnya, seluruh negeri Cibadak, baik yang di ranah maupun di rantau, nanti kita bantu dan kita subscribe YouTube Ayah Jola. Ambolah tadi ya. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa membantu sesama kita dan negeri Cibadak akan diviralkan oleh Ayah. Dan juga ya, mohon juga nanti diposting kabar Cibadak ya. Kabar Cibadak ya. Kabar Cibadak ya. Baik, mungkin itu saja dulu. Mudah-mudahan kita sehat selalu, sukses ke depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.